Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan Ibu sampaikan di sini yaitu penentuan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Contoh, reaksi pembentukan gas SO3. Di sini berarti terdiri dari dua unsur, yaitu unsur S dan O. Nah, ini reaksi pembentukan gas SO3 dapat berlangsung dengan dua tahap, yaitu yang pertama secara langsung. Secara langsung berarti di sini unsur S dalam bentuk padatan ditambah O2 dalam bentuk gas, membentuk SO3 gas. Kita lihat dulu di sini jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama. Di sini S-nya 1, di sini S-nya 1 sudah sama. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 3. Maka supaya sama dengan ini 3, maka ini harus dikali dengan 3/2. Nah, sekarang jumlah atomnya sudah sama. Delta H-nya negatif 396 kJ. Cara tidak langsung. Tahap ke-1. S ditambah O2 membentuk SO2. Delta H-nya negatif 297. S-nya di sini 1, O-nya di sini 2, sudah sama. Tahap kedua. Berarti dari sini SO2, pembentukan SO2 ya, dari pembentukan SO2 berarti SO2 ditambah O2 membentuk SO3. Delta H-nya negatif 99. Lihat di sini S-nya 1, O-nya yang di sini berjumlah 4. Di sini 2, di sini 2, 4, sedangkan di sini O-nya 3. Maka supaya sama jumlah O-nya yang di sebelah kiri, ini dikalikan dengan setengah. Setengah kali 2, 1 ditambah 2, 3 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini sama, kita coret. Nah, sisanya berarti ini S ditambah 1 ditambah setengah, berarti 1/2. 1/2 itu sama dengan 3/2. 3/2 O2 membentuk SO3 ya. Nah, hasilnya kita jumlahkan, berarti delta H-nya negatif 396 kJ. Sekarang bagaimana siklusnya? Siklus yang pertama di sini kita lihat belerang atau S ditambah O2, koefisiennya 3/2, langsung membentuk SO3. Ini langsung ya. Kita sebut dengan delta H. Ada juga di sini tahap berikutnya S ditambah 3/2 O2, ini membentuk dulu SO2 ditambah setengah O2. Nah, dari pembentukan SO2 ditambah setengah O2 baru membentuk SO3. Ini kita disebut dengan delta H2 dan ini disebut dengan delta H1. Jadi rumusnya delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Sekali lagi, S ditambah 3/2 O2 langsung membentuk SO3, kita sebut delta H. S ditambah 3/2 O2 membentuk SO2 plus setengah O2, kita sebut delta H1. SO2 ditambah setengah O2 membentuk SO3, kita sebut dengan delta H2. Jadi delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Nah, bagaimana dengan diagram tingkat energi? Untuk diagram tingkat energi ya, S ditambah 3/2 O2 langsung membentuk SO3. Kita sebut di sini adalah delta H1. Kemudian S ditambah 3/2 O2 membentuk SO2 ditambah setengah O2. Kita sebut di sini delta H2.
SO2 ditambah setengah O2 membentuk SO3. Kita sebut di sini delta H3. S ditambah 3/2 O2 kita sebut keadaan awal, sedangkan SO3 ini adalah keadaan akhir. Pada reaksi 1 berlangsung satu tahap dari keadaan awal ya langsung ke keadaan akhir. Pada reaksi kedua berlangsung 2 tahap, yaitu melalui pembentukan dulu SO2 kemudian baru ke SO3. Nah, perhitungannya seperti ini. Delta H reaksi 1 sama dengan delta H reaksi 2. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nilai delta H1 adalah ini, min 396, sama dengan delta H2 nya adalah min 297 dari sini. Ditambah delta H3 yang ditanyakan, kemudian delta H3 nya berarti ya delta H3 sama dengan min 396 ditambah 297 menghasilkan min 99 kJ per mol. Itu saja yang mungkin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.